Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala faslun was-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana daripada hukum orang bersiwak. Dalam bahasa Indonesia, siwak itu artinya sugi. Layak seperti orang yang berbicara di depan kalian, Sugianto. Nah, tapi nanti jangan dipanggil saya itu Sugi gosok gigi. Jadi siwak dalam bahasa Indonesia itu artinya sugi. Sugi itu sebuah pohon ranting yang diberi nama sugi. Itu yang kerap kali dipakai oleh Rasulullah SAW dalam 3 hal. Nanti kita bahas dalam kitab ini. Ya. Jadi kalau memang sudah Rasulullah SAW yang sudah memakainya, maka hukumnya bagi kita yang mengikuti adalah sunnah. Ma makna sunnah? Apabila apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah, perkara sunnah ini sekali lagi saya tekankan bahwasanya merupakan salah satu sebagai penyempurna bagi yang wajib. Nah, baik wasiwaku dan bermula daripada siwak atau sugi itu adalah mustahabun, yakni sunnah. Hukumnya sunnah. Mustahabun dalam hal ini sunnah yang sangat dianjurkan begitu. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Fi kulli halin. Fi pada kulli halin. Kulli setiap halin itu keadaan. Illa ba'da zawal, kecuali setelah zawal. Zawal itu setelah matahari tergelincir, bukan tergelincir, agak kesiang-siangan. Pada apa? Lisyam, yakni pada bulan Ramadan atau pada saat puasa. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib maupun puasa qadha. Intinya dalam keadaan berpuasa. Maka hal tersebut tidak disunahkan, bahkan bisa jatuh hukumnya menjadi makruh. Ma makna makruh? Bila ditinggalkan mendapat pahala, bila dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Kalau ada cowok yang nakal, cowok yang pemabuk, cowok yang memainkan wanita, itu makruh apa sunnah hukumnya bagi wanita? Makruh, Pak Ustaz, Pak Guru, lagu, bengangan. Jadi makruh tadi artinya bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Implementasinya dalam kehidupan dunia cibi-cibi, dunia si doi-doi, sudah tahu yang laki-laki ini sholat subuh ditinggalkan, apalagi diriku. Sudah tahu laki-laki ini jarang sholat, minum khamar, narkoba, sedikit-dikit, nauzubillah ngisap, bodohin kepen satak 100, beli sin ngisap. Itu makruh hukumnya ditinggalkan. Nah, pokok sama peringat. Lagu berangan cinta, ya Pak Guru. Katimam saat cinta. Dunia ini tidak selebar dalam kelor, besti. Kasihan anak-anak kalian nanti yang turun dari keturunan kalian.
punya ayah yang pecandu narkoba, punya ayah yang pecandu minuman keras. Jangan terlena oleh perasaan yang menggebu-gebu saat kau melihatnya lagi glowing. Tapi coba suruh lalu neraka, pasti itu bulat dia orangnya. Makanya jangan tertipu oleh casing. Paham Rizky Aditya? Melengur Rizky Aditya. Masya Allah. Begitu pula anakku yang laki-laki. Kalau dia seorang wanita sering obral diri, ya, sering pakai celana keindian, ke Koreaan, pakai stylenya yang Korea, sudah tahu empung betisnya punya bau yang banyak alias koreng, dipakai celana yang seperti Korea. Terus rambutnya disemir. Kenapa? Mau ngikuti Lisa Blackpink. Rambut disemir, lagu ni muan mar orang bilang sogon. Namun tak udah jauh ya, no klip-klip terus. Kenapa perubahannya terlalu dipaksa demi mengikuti Blackpink? Ya. Jadi hukumnya kalau yang seperti itu, ya, makruh hukumnya untuk dikerjakan. Kenapa? Karena ditinggalkan menyelamatkan agama, nusa dan bangsa. Paham ya? Itu keadaan dari yang saya jelaskan ke contoh kehidupan. Baik. Lalu di mana tempat 3 yang disunahkan oleh Rasul? Ya, disunahkan dalam agama untuk kita bersiwak. Wahwa, dan bersiwak itu fi thalathatin, pada 3 mawadhi tempat, asyaddu istihbaban, istihbaban, yang sangat sekali dianjurkan. Mana yang 3 itu? Inda taghayyuri, ketika berubah al-fami. Fami itu apa? Bau mulut, min azmin, dengan sebab diam. Makanya kalau orang diam itu jelek kan? Pertama, bau mulutnya sangat wow. Yang kedua, sering terjadi kesalahpahaman kalau orang pendiam. Artinya tidak dia terlalu berkomunikasi sama orang, bisa menyebabkan orang itu salah paham. Salah paham ini adalah penyebab orang bertengkar, putus silaturahim nomor 1 di dunia. Kalau salah paham, makanya bicara. Contohnya sekarang kita duduk-duduk di sini. Umpamanya kalian itu lagi sakit perut terus nyebang di hadapan saya. Tanpa komunikasi, saya sudah merasa baper, bawa perasaan. Berkaniu, pihak siap. Kemudian nyebang-nyebang ke saya pas saya masuk ke sini. Itu kan keliru. Kenapa? Belum tahu apa sebab dia nyebang, apakah sakit gigi, Koreatul Ain, apakah sakit gigi sebang nyebabnya, atau dan lain hal sebagainya. Jadi perlu komunikasi. Kenapa kamu nyebang Syamsi Maulidi? Pak Guru habis kuota. Itu ya, bukan masalah saya itu. Nah, jadi kalau mulut sudah terlalu banyak diam, itu biasanya bau mulutnya bau. Maka salah satu cara supaya tidak hilang baunya, maka sunnah untuk bersiwak atau bersugi, digosok begitu. Wa ghairihi, dan selainnya. Yang berikutnya, yang kedua, yakni wahindal qiyam, dan ketika berdiri atau bangun minan naum, dari tidur. Habis bangun langsung digosok pakai sugi. Tapi zaman sekarang itu lebih banyak pakai sikat ya. Sikat. Banyak pakai sikat. Cuma sugi ini, siwak ini untungnya itu bisa ditaruh di kantong. Tanpa harus pakai air, digosok-gosok, ada daki tainya, dibuang. Lah kalau bawa sikat kemana-mana, bawa sikat, bawa odol, bawa Pepsodent, itu pasti cari air pasangannya. Karena tidak mungkin kalau kita gosok gigi tanpa air. Malahnya bukan putih tapi kayak orang mau meninggal dunia, keluar kawah-kawah di bibirnya. Baik, yang ketiga, yang terakhir yang ini, wa indal qiyam, dan ketika berdiri ila shalah, ketika hendak mau melaksanakan sholat. Jangan disiwak, jangan digosok giginya ketika mau sholat. Ketika sholat,
ketika mau sholat. Berarti ketika berdiri untuk siap-siap takbiratul ihram, maka disunahkan untuk digosok giginya. Gimana caranya? Ya, Pak, misalnya ini ya, siwak. Ya, ke kanan dulu, baru ke kiri. Kalau menurut Habib Jindan bin Nobel itu, ya, kalau tidak salah, kalau tidak saya lupa, itu ke kanan dulu, bagian atas ini, baru ke kiri. Bagian ini bawah, ya, baru ke kanan. Baru ke kiri atas, baru ke kanan bawah. Jadi silang. Itu sunahnya cara gosok gigi pakai siwak. Kalau pakai Pepsodent gimana modelnya? Ya, dia ambil sikatnya, dibuka odolnya, dicelupin, dikeluarin sebesar batu jagung, baru dicuci sedikit dibasahi pakai air, baru digosok-gosok. Ya. Kalau di dalam TV itu diputar katanya. Kalau pakai Pepsodent itu. Tapi kalau kita anak kampung, itu sikat gigi tidak akan disalin kalau belum berubah bentuknya nyempang badan. Ya, mohon maaf anak pondok itu biasanya kayak gitu. Tapi saya kalau anak pondok saya yakin pasti sikatnya itu baru-baru. Kenapa? Sering hilang. Sering nih hilang, pasti baru-baru. Allah a'lam kalau yang ada seperti di rumah. Ya, sikat giginya sudah berbunga-bunga mungkin kayaknya. Cara sikat gigi pun yang penting digosok, kayak WC, digosok, ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau sakit gigi anakku sekalian, yang terakhir saya sampaikan kalau sakit gigi tinggal dipecet bagian sini, ya. Terapinya, misalkan sakit gigi sebelah kiri, maka tinggal dipecet di sini, tekan sekali lepas, tekan sekali lepas, sambil ditekan bagian ini. Sambil ditekan bagian ini. Jadi modelnya gini. Ini ditekan sambil dipecet, tangannya di sini. Nah, dipecet. Pecet. Maksudnya pecet itu ditekan ya, nanti kalau tidak paham bahasa Indonesia yang di Peraya. Yang dari Peraya apa juga bahasanya? Dipecet juga. Yang dari Peraya. Dipecet ya. Ini ditekan, ini ditekan, tekan sedikit lepas, tekan sedikit lepas. Insya Allah nak, hakul yakin karena saya biasa lakukan pada Maihani Mewai, ya, pada orang lain juga, maksudnya pada keluarga saya, pada diri saya sendiri juga. Kalau sakit gigi, kalau sakit kanan maka tangan kanan. Kalau gimana kalau sakit gigi bagian depan? Kayaknya jarang orang sakit gigi bagian depan. Benar ya? Jarang. Yang sering itu sini. Kenapa? Sifatnya tersembunyi begitu. Dan kalau sering sakit gigi, sering-seringlah refreshing. Kenapa? Karena kalau berdiam diri, tiduran, rebahan di rumah, pasti darah itu ngalir ke kepala. Setelah ngalir ke kepala, itu yang menyebabkan sakit gigi, sakit macam-macam sudah. Makanya perlu yang namanya refreshing. Makanya kalau saya temukan murid-murid saya ketemu di bendungan Pengge, jangan takut. Malah saya senang. Kenapa? Oh, dia bisa menikmati indahnya hidup, bisa menikmati dunia. Jangan belajar agama itu sempit. Kenapa? Ninggagu sogol, ninggagu nangga dengan itu dunianya sempit nak. Itu belajar fikih maka dunia menjadi neraka. Padahal belajar fikih itu ya hidup terasa mudah, gampang, sesuai dengan hukum. Dan sekali lagi kalau berbicara tentang hukum itu jangan kedepankan perasaan, tapi kedepankan hukum, ilmu. Contohnya, mohon maaf, darah istihadah itu kan boleh sholat, boleh ya. Tapi karena kalian lebih mengedepankan perasaan, takutnya nggak sah, takutnya begini macam lah, maka nggak sholat. Kenapa? Karena gunakan perasaan. So, kalau kedepankan hukum, boleh sholat ketika istihadah, maka sholat aman. Jadi seperti itu orang berilmu. Nah ya, wallahu a'lam bishawab.